Sedotnya itu beneran disedot atau? Beneran disedot. Beneran disedot. Jadi dari awal kita memang udah fokus sama contouring. Nah, mungkin kebanyakan orang bingung, contouring itu apa sih? Contouring itu adalah membentuk muka kita untuk menjadi versi terbaik dari wajah kamu. Nah, cuma dokter-dokter bedah kita yang ada di sini itu di training langsung sama dokter Korea secara berkala dan secara masif. Ketahuan ini, kamu olahraga, kamu cocoknya olahraganya lebih ke kardio apa ke resisten? Gitu. Jadi kayak misalkan kamu udah gitu ketahuan, kamu tipenya yang gampang gemuk nggak? Kelihatan dari situ. Iya. Kenapa benang hidung itu menjadi primadona di Dermaster? Karena nggak sakit. Jadi apa sih, Dok? Kamu pernah pencet jerawat nggak? Sering. Pencet jerawat itu jauh lebih sakit daripada benang hidung. Jadi benang hidung nyerinya dari 0 sampai 10, skalanya di 0 sampai 1. Wow. Jadi hampir tidak ada rasa. Bun, Iya. ngerasa udah tua nggak? Iya nih, aku bentar lagi 30 nih. Aku udah gimana ya? Skincare kayak nih skincare kayak nggak ngaruh-ngaruh amat gitu, Bu. Ngaruh-ngaruh banget. Kayaknya perlu yang advance gak sih? Kayaknya deh. Tapi kan kamu juga jarang pakai skincare. Ya. Oh sama ini dong ya, harus dari dalam juga ya. Iya. Makanya nggak boleh jorok. Benar. Tapi kayak kamu perlu mencoba treatment deh. Iya ya. Pernah nggak? Belum. Aku juga belum. Penasaran nggak? Penasaran. Ada dokter Udah Jessie. ada dokter Kita tanya langsung sama narsumnya. Iya, kita hebat ya, baru penasaran langsung dipanggil. Keren banget. Ting, tiba-tiba muncul di sini ya. Tiba-tiba muncul. Tiba-tiba muncul. Lah, boleh kenalan dulu dong. Boleh. Silakan. Aku dengan Dr. Jessie Suryadi selaku Head Doctor of Dermaster Clinic Indonesia Network. Salam kenal. Yeay, Dermaster banyak itu di dekat rumah aku tuh. Emang iya? Kayaknya sih lewat-lewat gitu kan. Beneran serius? Bener. Dekat sini juga ada. Masuk nanti ya. Masuk. Setelah ngobrol kita masuk ke Dermaster. Oke deh. Iya. Iya. Ayo Rina tolong. Ya, kita tanya dokternya dulu. Oke. Udah berapa lama dok jadi dokter? Dokter estetika. Jadi aku jadi dokter estetik dari tahun 2010. Jadi kurang lebih sekitar 14 tahun. Jadi Dermaster ini usianya sekarang udah 10 mau 11 nih, bentar lagi. Jadi sebelum ada Dermaster, aku udah menjalani dunia estetik. Wah itu perkembangannya panjang banget Mas ya, makin advance. Jadi ketahuan deh umurnya ya. Ya tapi kelihatannya lebih muda dari kita coy. Kita sangat gitu. Iya. Berarti ketika jadi dokter itu tuh langsung jadi dokter estetika gitu ya dok? Emang belajarnya ada Nah, ada belajarnya. Kebetulan aku tuh tipe yang nggak suka jaga malam ceritanya. Aku cari-cari nih bidang apa nih yang nggak usah ada jaga malamnya. Kayaknya nggak ketemu sama orang sakit, ketemunya sama orang yang pengen cantik akhirannya. Wah, bagus ya pekerjaannya menyesuaikan minatnya. Iya, seperti kita nggak? Oke. Ya kita gitu-gitu aja. Nah, klinik Dermaster sendiri tuh sebenarnya bedanya apa nih dok sama klinik? Jadi dari awal kita memang udah fokus sama contouring. Nah, mungkin kebanyakan orang bingung, contouring itu apa sih? Contouring itu adalah membentuk muka kita untuk menjadi versi terbaik dari wajah kamu. Gitu. Jadi kan nggak semua orang kita bilangnya sangat beruntung ya lahir misalkan bener-bener udah dari tampakan oroknya udah cantik gitu udah cakep gitu kan, tapi ada orang mungkin yang terakhir ya biasa aja gitu, tapi pengen jadi versi terbaik. Mungkin dok aku pengen bangun tidur hidungku udah mancung, bisa nggak dok gitu, tapi mancungnya nggak lebay ya dok, kayak misalkan pakai shading aja tapi udah bangun tidur udah begitu gitu, oh bisa. Atau misalkan dok aku dari bangun tidur aku mau muka aku udah tirus, bisa nggak? Bisa di kontur gitu namanya. Nggak perlu kontur makeup gitu ya? Iya, jadi udah langsung misalkan cakep yang gitu. males nih aku make up gitu, aku pengen bangun tidur udah begitu, bisa nggak? Bisa gitu. Make up like this. Jadi lebih meng-enhance fitur-fitur muka yang udah ada, jadi lebih cantik. Betul. Tapi kita juga nggak bisa pungkiri bahwa sebetulnya muka kita itu kan banyak layernya kan. Jadi kalau misalkan konturnya bagus, tapi misalkan kulitnya nggak bagus juga nggak bagus jadinya gitu. Jadi kita tetap harus melihat secara holistik semuanya, dari tulangnya, ototnya, lemaknya, kulitnya, itu semuanya harus bagus gitu. Oke.
itu tuh baru bisa dibilang cantik kan. Iya, Terus semuanya dari mukanya, kulitnya, terus lehernya, orang-orang ibu-ibu kadang-kadang suka lupa sama leher ya. Tangannya, semua, badannya juga harus langsing. Jadi semua sebetulnya secara holistik itu enak dipandang dan juga yang penting sehat. benar. Holistik. Ya berarti dari dalam juga ya. Dari Iya, tentu, konsumsi, tentu. Kita juga harus edukasi pasiennya gimana sih kamu kalau udah cantik, gimana caranya kamu maintain supaya jadi bagus kulitnya gitu. Jadi nggak yang bener-bener kamu bergantung sama treatment doang, tapi nggak pernah di rumah pakai krim, nggak pernah pakai skincare gitu. Makannya juga yang junk food terus, gorengan terus, minum air putih dan buah kurang. Kok senyum-senyum ya? Kayak Aduh, gitu. jangan gitu ibu, bunda ya. Iya, jadi sebetulnya harus diedukasi sih gitu. Tapi kita akan edukasi gimana juga caranya kamu nikmatin hidup ya, jangan yang nggak makan apa-apa gitu tiap hari makannya rebusan, tawar-tawaran kan juga kasihan ya hidupnya ya gitu. Jadi nanti kita edukasi gitu. Jadi gimana caranya supaya tetap enjoy life, tapi you become the best version of you. Makin tua, makin kinclong, makin age just a number ya bilangnya ya, cuma angka. Gitu. Malah kebanyakan pasien kita kelihatan lebih muda, lebih cakep, lebih langsing, pokoknya lebih cakep pada usia sekarang 40-50 ketimbang dia pas umur 20-30. Can you imagine? Iya ya. Iya zaman sekarang sih ya. Iya, udah nggak bisa loh bilang ini umurnya paling masih 30. Ternyata udah seumur ibuku gitu. Banyak yang kayak gitu Mau deh sekarang. kayak gitu ya. Mau dong, ntar semakin tua Semakin ini. ntar membahana. Nah, berarti treatment yang tadi dokter sebutin itu dalam bentuk apa? Operasi kah atau? Sebetulnya kita ada 2 divisi sih, ada divisi yang non bedah sama divisi memang yang bedah. Gitu. Kalau divisi yang non bedah itu yang aku cerita, misalkan aku nggak mau ya dok, maksudnya sama sekali ada pembedahan gitu, atau aku nggak mau masukin apapun ke muka aku, cuma mungkin serum-serum aja gitu untuk flek, untuk supaya yang penting aku nggak ada acne gitu, nggak ada jerawat, yang penting muka aku bersih gitu. Terus yang penting aku bisa, kontur aku bisa bagus ya dok, kan misalkan dok di kamera aku cabi banget gitu, aku pengen di kamera aku lebih bagus. Nah itu sebetulnya possible dengan prosedur yang non bedah yang tadi aku cerita tuh. Jadi kamu bentuk mukanya lebih bagus, lebih tirus, rahangnya lebih jadi, terus muka matanya nggak turun, nggak sayu gitu, lebih segar, udah gitu bebas dari kerut-kerut manja itu gitu kan. Hidungmu lebih kecil, lebih tegas, itu semua possible dengan non bedah, mungkin banget dilakuin gitu. Tuh, buat yang Tapi yang pada bedah takut juga ada, misalkan aku pengennya permanen dok gitu, bisa juga gitu. Di Dermaster ya udah. Dan master bisa berarti ya dok? Bisa, jadi kita memang ada divisi sekarang nih, kita mau opening, kita mau launching divisi bedah. Nanti kita cerita ya mengenai bedahnya. Ini seru banget nih gitu. Mengingat sekarang banyak cewek-cewek yang pergi ke Korea untuk operasi kan. Iya, Tuh, di sini bisa Yang bisa coy. jauh-jauh ya. Jadi kebetulan Dermaster ini dia punya konsep, kan tadi aku udah bilang buat face contouring kan gitu. Tapi untuk face contouring ini kita kerjasama dengan dokter Korea untuk bedahnya, supaya misalkan ada pasien-pasien yang aku nggak bisa nih dok tinggalin anak-anak aku masih kecil, atau aku nggak bisa nih ninggalin kerjaan aku nggak bisa ke Korea operasi, nggak bisa operasi di sini. Nah cuma dokter-dokter bedah kita yang ada di sini itu di training langsung sama dokter Korea secara berkala dan secara masif. Jadi mereka membedahnya pun dengan teknik Korea. Gitu, jadi kamu bisa dapetin operasi eyelid, hidung itu dengan tekniknya dokter Korea, gayanya Korea, tapi operasi di sini dengan dokter bedah plastik Indonesia. Kenapa Korea dong specifically? Korea. Kenapa Korea? Karena memang kiblatnya ya kita biasa kan ke Asia ya, gitu. Jadi kalau misalkan bentuk hidung Asia yang bagus kayak gimana sih, bentuk mata Asia yang bagus kayak gimana gitu. Jadi nggak sesimpel itu, kita mau naikin mata kita belek matanya gede-gede, nggak kayak begitu. Tapi kita harus lihat misalkan dia ada kelemahan otot, misalkan matanya sayu, kita mau bikin matanya lebih bright pas ngebuka, lebih cantik. Mungkin bikin lipetannya biasa aja, natural gitu. Cuma mungkin apakah perlu buka sudut gitu supaya dia matanya lebih lebar, kan lebih kita bilangnya lebih bright gitu pas dia melihat gitu.
kayak gitu. Jadi itu harus dilihat sih sama dokter bedahnya, dia baru akan menentukan. Jadi pasien A sama pasien B sama pasien C itu beda-beda, harus tindakannya apa-apa aja gitu. Yang pasti akan natural, akan lebih cantik dan lebih seger. Berarti emang bisa konsultasi lebih dulu ya, soalnya kan sering lihat di film-film tuh kayak aku mau hidungnya kayak gini padahal nggak cocok sama muka dia gitu. Berarti di dermaster Jadi lucu. Iya, jadi lucu. Iya. Biasanya kita Sampai tuh. edukasi dulu sih pasiennya, kayak kamu cocok nggak sih? Misalkan aku mau bentuk bibir kayak begini nih dok, Angelina Jolie gitu ya. Iya. Ya cocok nggak rahang kamu segede dia rahang dia nggak gitu. Jadi itu kan ada proporsinya gitu. Misalkan rahang kecil banget, bibirnya tebel gitu kan, agak aneh Iya, gitu iya, kan iya. gitu. Nggak Jadi nyambung semua ya. harus dibikin proporsional. Ya itu holistik tadi ya. Oh, keseluruhan ya. Keseluruhan. Kayak desainer ya jadinya ya. Iya Harus dong. lihat Kan proporsinya. estetika Oh, gitu betul. loh. Jadi ini campuran kerja ilmu pengetahuan plus seni. Iya. Gitu. Iya, estetik di muka ya. Iya. Iya. Ngomongin estetik, anak dia namanya estetika loh dok. Oh iya. Kebetulan ya dok. Siapa tahu jadi dokter estetika juga ya. Ah, iya. Dokter estetika nanti namanya. Enggak. Lucu ya juga. udah. Oke. Ya dok, kan aku lihat deh di sosmednya Dermaster kan dia bilang holistic approach. Itu kayak apa sih dok holistic approach nih? Iya, Bisa dijelasin? jadi kebanyakan orang kalau misalkan mau cantik kan, yang penting gue treatment aja dari luar gitu ya, gitu. Nah, cuma nggak bisa begitu. Sesungguhnya kita harus benar-benar perhatiin juga yang di dalam gitu. Kan mau cantik tapi nggak sehat sama aja bohong ya, Iya, iya betul, kan. betul. Jadi yang penting harus sehat juga gitu. Nah, memang nggak bisa dipungkirin kalau misalkan kita yang masuk ke badan kita itu nutrisinya bagus, itu pasti ke kulit juga beda, tampilannya glowingnya juga beda, hidrasi dari kulitnya juga beda. Nah, tadi kan kita juga bahas kita ada bedah plastik. Kalau misalkan kita kasih nutrisinya pasien bagus sesudah dioperasi, itu pulihnya pasti akan cepat. Reaksi-reaksi pemulihan yang kayak bengkak lah, kemudian apa namanya biru segala macam, itu pasti akan jauh berkurang dengan itu. Penyembuhan lukanya juga akan beda gitu. Jadi memang harus banget tuh yang kayak memperhatikan nutrisi apa yang masuk ke badan kita gitu, karena itu sangat penting. Nah, kebetulan di Dermaster itu kita juga ada yang namanya dermagen. Dermagen itu jadi kita dari air liur kita diambil, kemudian diperiksa genetik kita. Genetik, Iya. Sebetulnya kebanyakan kan kita nggak ngerti. Udah deh aku minum vitamin aja semuanya multivitamin gitu ya. Gitu. Tapi sebetulnya percaya nggak, setiap orang tuh beda-beda kebutuhannya terhadap vitamin. Memang mungkin kayak misalkan saya, butuhnya omega 3 gitu ya, lebih banyak. Mungkin nanti kamu lebih butuh lebih banyak gitu, vitamin-vitamin apa lebih banyak, atau kafein aja. Misalkan kafein ada, saya misalkan ternyata badan saya lambat untuk memproses si kafein itu, jadi resiko saya hipertensinya lebih tinggi gitu. Nah, misalkan di kamu ternyata kamu bagus nih kalau kafein gitu, metabolisme kamu ternyata cepat gitu. Jadi setiap orang beda-beda, itu semua akan ketahuan dari pemeriksaan si dermagen itu. Cuma pakai air liur ya dok ya? Iya, dan itu perasaannya sekali seumur hidup. Jadi kamu mau periksa pas kamu bayi sama pas udah tua itu hasilnya sama aja. Karena memang genetik, nggak berubah gitu. Jadi dari situ kamu bisa juga memprediksi, misalkan nanti kurang lebih kalau aku tua, faktor resikonya aku bakal kenanya sakitnya lebih kemana-mana nih gitu. Nah, itu kan kalau kamu udah tahu kayak gitu, kamu bisa waspada gitu. Karena jadi sakit atau nggak jadi sakit itu tergantung dari pola hidup kamu juga kan. Kalau misalkan kamu ada bakat itu, tapi kamu pola hidup kamu nggak kayak gitu, ya kamu nggak jadi sakit gitu. Tapi kalau misalkan kamu udah tahu sakit itu, tapi kamu tetap gaya hidupnya misalkan yang kagak-kagak gitu, misalnya udah tahu nih bakal DM gitu ya, bakal diabetes, tapi nggak stop-stop makan manis segala macam gitu-gitu, nggak olahraga gitu-gitu ya jadi gitu kan. Jadi di Dermaster ini juga ada spesialis gizi klinik. Kita memang di klinik kita juga ada spesialis gizi klinik yang mengatur, yang membacakan hasil dari dermagen itu, karena genetiknya banyak, ada 115 kalau saya nggak ingat, 115 atau 105 gitu ya genetik yang dicek. Nah, itu nanti bakal kelihatan tuh sebetulnya, dan itu harus dibacain kode-kodenya itu sama dokter spesialis gizi. Gitu yang tadi aku ngomong itu kayak cuma awamnya aja sih gitu, tapi itu memang yang benar-benar berkompetensi untuk membacakan si dermagen itu adalah dokter spesialis gizi. Bisa ketahuan juga nggak dok rasnya dari mana-mana gitu? Ada. Bisa ketahuan ini. Kamu olahraga, kamu cocoknya olahraganya lebih ke kardio apa ke resisten? Gitu. Jadi kayak misalkan kamu udah gitu ketahuan, kamu tipenya yang gampang gemuk nggak? Kelihatan dari situ. Iya. Terus kulit kamu juga kelihatan. Misalkan kamu yang nanti misalkan resiko berflek atau berjerawatnya gimana, itu kelihatan dari situ. Ini lengkap banget. Jadi harian kayaknya di Iya. Iya ya. Jadi benar-benar kedetek semuanya gitu. Iya.
Jadi kamu nggak usah susah payah, misalkan aku udah tahu nih aku cocok ke olahraganya kardio, ya udah misalkan kamu bisa atur durasi kardio kamu sama weight training kamu itu berapa gitu. Sekompleks itu Spesifik, ya, spesifik banget memang. Karena yang disebutin itu perlu uji coba dulu sebenarnya, misalnya Iya. kayak skincare kan cocok-cocok. benar. Kalau udah ketahuan langsung ya udah tinggal beli aja yang cocok Iya, gitu kan. betul. Terus juga kita kan juga sesudah nanti ketahuan tuh vitamin kamu apa-apa aja, kamu nggak sembarang beli vitamin yang Benar, kagak ada. benar. Terus juga ketahuan kayak makanan kamu gimana. Jadi itu makanan catering kamu akan di custom sesuai hasil dermagen kamu. Catering gimana dok? Jadi kita ada catering juga namanya jadi kita berkolaborasi juga nih dengan catering Dermalicious, di mana Dermalicious ini akan mengatur catering yang sesuai dengan hasil pemeriksaan dermagen kamu. Kayak gitu kurang Banget lebih. ada catering makan dari dalam, Cek, ada buat ini dari luar. Udah ya Komplit ya? makanya kita Terus seharian. genetik Seharian iya ya? gitu. Jadi kalau misalkan mau nurunin berat badan tuh nggak berat-berat banget di Dermaster, tapi turunnya bisa banyak. Jadi rata-rata misalkan kamu turunin berat badan, rata-rata nih ya, itu 2 bulan bisa turun 8 kilo, 9 kilo tuh udah biasa gitu. Tapi turunnya itu kita pastiin nggak yoyo. Jadi kamu gampang turun, jebret, gampang naik lagi gitu kan yang banyak-banyak Udah ya. jadi lifestyle ya jadinya Iya, ya dok ya. Nah kita bikin gimana caranya supaya kamu bisa for the rest of your life itu bisa tetap berat badannya stabil kayak gitu. Ya kamu harus dicek sampai ke genetiknya. Oke. Wow. Memang kalau misalnya udah tahu semuanya pastinya akan berjalan dengan ininya. Dan Dermalicious ini cateringnya ini ya saya udah makan kayak udah setahun lebih ya. Itu bener-bener nggak membosankan. Jadi kayak cateringnya itu bayangin ada 200 menu. Jadi aku baru ketemu makanan yang sama itu nanti kayak 4 bulan kemudian. Jadi cateringnya itu dari semua negara gitu loh. Jadi ada Indonesian food, nanti ada Western, nanti ada Italian food, ada Japanese food, ada Korean food, ada pokoknya makanannya tuh enak-enak setiap hari, seafood segala. Jadi sangat-sangat nikmat dan kurus gitu. Iya. Aduh, itu yang susah ya kita. Iya benar. Kalau nggak catering kan kadang kita mikir sendiri kan, aduh gue mesti makan apa nih, gue mesti masak apa, itu kan pasti effort banget ya buat mikirin. Belum ngitungin kalorinya. Iya. Terus kadang-kadang ngitung udah nggak valid lagi. Kadang-kadang bisa salah. Tapi kalau ini kan yang ngitungin kan bener-bener dokter spesialis gizi. Iya. Udah sama dokter spesialis gizi mah ya, percaya aja Kira udah. kira mie instan 350, genepin 300 lah. Tapi isinya semua karbo. Agak ada proteinnya. Sama Kasih tahu aja nambah dong. kalorinya. Takut sama kalori. Iya bener. Nah nih dok, tadi kan udah bahas mengenai contouring dikit-dikit ya dok ya. Ada nggak sih treatment yang favoritnya pasien-pasien di Dermaster tuh? Treatment favorit itu banyak banget sih ya, tapi pasti tergantung sesuai kebutuhan pasiennya. Gitu. Jadi kadang-kadang pasiennya, "Dok, aku mau ini." Pas kita liatin kayaknya ini bukan urgensinya nih. Kayaknya dia lebih urgent ini. Kita pasti akan edukasi dia sih. Kayaknya kamu lebih perlu ini deh gitu. Cuma basically itu harus dilihat orang pasien per pasien sih, kasus per kasus baru kita bisa tahu urgensinya apa gitu. Tapi karena memang Dermaster ini adalah klinik contouring, jadi memang most of the patient datang untuk kasus contouring gitu, gitu kebanyakan gitu. Dan ya kita tahu sendiri lah ya, pasien di ibu kota ini di Jakarta ini kan semua mau instan kan. Iya, benar. Gimana caranya nih dok? Aku instan, misalkan punya rahangnya tirus, hidungnya mancung. Ya udah kita ketemu 2 tahun sekali apa setahun sekali gitu dok ya gitu. Karena kan tahannya lama. Kalau misalkan taruh mancungin benang pakai benang, itu kan tahannya lama, bisa setahun setengah gitu kan, gitu. Jadi daripada dia capek-capek shading setiap hari gitu ya, mau tidur dia pengennya mancung, tahannya lama. Apa sih dok? Terus masalahnya kenapa benang hidung itu menjadi primadona di Dermaster? Karena nggak sakit. Jadi apa sih dok? Kamu pernah pencet jerawat nggak? Sering. Pencet jerawat itu jauh lebih sakit daripada benang hidung. Jadi benang hidung nyerinya dari 0 sampai 10, skalanya di 0 sampai 1. Wow. Jadi hampir tidak ada rasa. Hampir tidak ada rasa gitu. Dan ya bayangin gimana nggak primadona ke satu nggak sakit, terus pasiennya bayarnya nggak terlalu mahal dan bertahan 2 tahun. Jadi hidung itu kan center wajah kita kan. Jadi begitu kita naikin hidungnya itu pas naik center baik dari vertikal maupun dari horizontal. Jadi begitu kita naikin pasti mau wajahnya itu akan terlihat lebih cantik atau lebih ganteng. Ini nggak cewek nggak cowok sama nih. Ini pasti primadonanya benang hidung. Karena itu paling nggak sakit. Iya lagi. Paling nggak sakit, nggak terlalu mahal, hasil tahan lama.
Filler juga sama sih, kebanyakan orang lakuin filler tuh di area misalkan kayak dagu. Karena banyak orang tuh yang mereka tuh nggak sadar sebetulnya proporsi wajah itu harus sama. Jadi sepertiga atas, sepertiga tengah, sepertiga bawah itu kan harus sama. Kebanyakan orang area bawahnya ternyata nggak imbang nih, atasnya lebih lebar, posisinya lebih lebar, jadi mukanya kesana kayak pendek. Gitu. Dengan kita filler dagu sedikit aja gitu, itu langsung mukanya lebih proporsional. Kita nggak pengen bikin orang dagunya panjang gitu ya, karena kan jadinya aneh kan, kayak nenek sihir gitu kan. Tapi kita pengen bikin orang proporsional, jadi dari samping looknya juga lebih bagus profilnya, dari depan juga lebih cakep gitu. Itu sih favoritnya. Mundur nih dagunya Dagunya mundur. Iya, sedikit aja di filler. Tapi aku penasaran nih, aku sebagai orang awam tuh benangnya ditaruh di mana, Dok? Jadi benangnya itu ditaruh di lapisan suputan ya. Kita kalau dokter bilangnya di lapisan suputan. Baik di wajah maupun di dahi. Kan ada orang yang dahinya mau dibikin mata aku agak naik ya, Dok. Kayak kayak Bella Hadid ya, Dok. Mata aku agak naik, ini bisa. Biasanya di plester sih orang. Oh iya benar, ada. Di plester apa tuh? Bangun tidur turun lagi. Iya benar. Suaminya kaget lagi, kok kamu beda sih sama tadi siang? Gitu ya. Iya. Nah, tapi ada beberapa orang juga yang memang, Dok, saya mau taruh sesuatu yang sifatnya dari badan saya sendiri, boleh nggak? Nah, itu boleh. Jadi diambil fat grafting, jadi diambil lemak dari badanmu sendiri, terus ditaruh di wajah. Misalkan area yang cekung kayak di bawah mata atau di smiling line itu bisa pakai filler maupun pakai fat grafting. Jadi dari lemak sendiri. Dan kalau fat grafting itu biasanya orang juga suka karena memang dia ada stem cell, jadi otomatis mukanya jadi lebih glowing. Cantik. Kebanyakan orang nggak akan notice, kayak misalkan aku punya dahi yang cekung, pengennya, Dok, gimana sih caranya aku biar glowing? Ya caranya kamu mukanya nggak boleh banyak cekung-cekungan. Kalau mukamu banyak cekung di sini, cekung di sini, cekung di sini, itu nggak akan kelihatan glowing, yang nggak dapet. Jadi kalau ada cahaya mantul ya, refleksi cahaya gitu, akan kelihatan lebih gelap area jadinya itu. Shadow. Jadinya shadow ya. Jadi kalau kamu mau glowing memang nggak boleh banyak cekungan di wajah. Jadi kalau diperhatiin anak kecil atau orang-orang yang masih muda, remaja, mereka nggak banyak cekungan di wajahnya. Tapi seiring bertambah usia, itu kan ada volume loss kan. Menyusut tuh, semua lemak menyusut, otot, tulang menyusut. Makanya mukanya jadi banyak cekung di mata, cekung di garis senyum, cekung di samping bibir gitu. Apalagi kalau banyak mikir kan Cekung di dahi. Nah iya. Gitu saya. Dia dibuatnya begini tuh, terus Dok. soalnya. Nah, kalau udah disuntik botox, Hilang. mengkerut, nggak bisa mengkerut. Gimana tuh, Dok? Bisa, tapi kerutannya jadi halus. Jadi kalau misalkan dia ketawa biasa, kayak ceker ayam nih, di sini banyak garis-garisnya gitu ya. Nah ini jadi soft, kerutannya jadi soft, tapi tetap bisa senyum. Makanya dokternya harus pintar menyesuaikan supaya nggak terlalu banyak dosisnya, jadi nggak kaku. Gitu. Jadi biasanya kalau misalkan ngangkat alis gitu, apa gitu kayak Ibu Tiri ya, apa banyak kerutannya kayak gordeng gitu ya. Nah itu kalau dibotok jadinya smooth, jadi halus gitu. Ini angka 11 juga jadi hilang ya. Iya lagi nih. Pikiran ya Allah. Soalnya kebayang ya, kulit kita itu kayak kertas. Jadi kayak misalkan kertasnya, kalau misalkan kamu lipet gitu, dilipet lama gitu, pas dibuka garisnya tetap ada, tetap ngejiplak. Nah kita nggak pengen kayak gitu. Kalau udah begitu kamu kan jadinya mahal. Jadi harus botox plus filler. Kalau misalkan sebelum kamu tunggu ada garis itu, dengan kamu botox secara rutin, misalkan setahun 2 kali gitu, itu garisnya itu kan jadi nggak terbentuk. Gitu. Jadi sebetulnya banyak orang yang bilang, nanti aja deh gue gitu-gituan pas gue udah umur 50 atau 60, udah agak telat sebetulnya. Kenapa? Karena garis-garisnya yang kebentuk tuh udah banyak, kerutan statiknya. Jadi dia diem, garis-garisnya udah banyak. Kita pengennya pas dia diem, itu garis-garisnya nggak ada. Gitu. Nah terus kolagen dan elastinnya kalau dia udah umur 50, kan sebetulnya dari umur 28 gitu tuh udah mulai turun kan. Jadi biasanya kalau dia umur 30-an dia udah mulai treatment, itu balik tuh di boost. Pas dia di treatment, pas dia selesai treatment, nanti bisa di boostnya balik kayak semula. Tapi kalau dia umurnya udah 40, 50, 60, pas dia mau naik juga naiknya paling segini. Gak bisa naik kayak awal. Apalagi kalau udah punya anak kan kesedot tuh ya kolagen gitu segala macam ya kan. Benar. Jadi jangan tunggu sampai parah. Jangan tunggu sampai parah. Jadi kayak di umur-umur segini lakuin, tapi yang perlu aja. Dokternya harus bilang, kamu yang perlunya ini. Jadi jangan too much juga. Sebelum 30 tahun. Ya kamu, aku udah 30 gimana? Nggak apa-apa, belum telat kan ya, Dok? Belum. Karena belum jadi statik. Jadi kalau kamu lagi diem nggak ekspresi, garis angka 11-nya nggak ada. Belum ada. Nggak ada. Tapi rekomendasi umurnya tuh sebenarnya. Dosisnya dikit-dikit aja, jangan banyak-banyak. Oh
Itu dokternya kan yang nentuin. Iya, ya? dokternya yang nentuin, seperlunya aja. Jadi kita selalu kerjain seperlunya aja yang kamu perlu gitu. Dan iya ekspektasi kamu pengennya kayak gimana. Iya. Itu tuh kalau botox tuh isu-isunya katanya kalau udah suntik botox kalau nggak maintenance ntar malah makin parah ini, ya. malah makin parah kan isu-isu di artis Hollywood tuh gitu-gitu tuh. Bener nggak sih sebenarnya? Enggak, sebetulnya itu keliru, itu mitos gitu. Jadi botox itu ada umurnya kerjanya. Jadi dia paling kerjanya kalau dari pabrik bilang 6 bulan gitu. Tapi sebetulnya mungkin 4 sampai 5 bulan dia udah berkurang, udah perlahan-lahan balik kayak semula gitu. Kayak gitu. Jadi enggak sih, cuma memang biasa ya. Ini ibu-ibu kan kalau misalkan udah biasa lihat muka kenceng, lihat muka cakep di kaca gitu. Terus kayak mungkin 6 bulan kemudian, waduh kayaknya gue udah perlu botak nih gitu. Gue udah perlu ini filler lagi, udah perlu apa touch up dikit-dikit gitu. Gak apa-apa sih, di touch up seperlunya aja. Gitu. Bentar nih off the record. Aku mau nanya kalau yang setrika wajah itu apa sih dok? Setrika wajah itu RF. Apa tuh? Radio frekuensi. Itu jadi itu dia sebetulnya alatnya itu kayak panas gitu, kayak nggak panas sih. Misalkan kita kan suhunya 37 derajat ya, suhu badan kita. Dia 5 derajat di atas suhu tubuh kita, jadi sekitar 42, jadi hangat gitu. Nanti itu bisa merangsang kolagen. Gitu. Tapi harus memang sebetulnya kita ada yang namanya fractional RF. Nah itu memang sebetulnya pakai alat gitu, nggak bisa yang kayak cuma dari luar panas tapi berharap yang kolagen di dalamnya itu terangsang kayak gitu. Jadi ada alatnya namanya fractional RF, itu dia sampai ke dalam kayak gitu. Karena kalau misalkan cuma di luarnya panas, yang ada di luarnya malah jadi burning, jadi flek, yang di dalam kolagennya nggak terangsang. Iya kan? Jadi kita pengen dia hitnya itu ada di lapisan yang tepat, yaitu di lapisan kolagennya. Supaya merangsang kolagen dan elastis. itu juga nggak bisa asal-asalan ya. Iya. Kan banyak tuh sekarang tuh setrika wajah apa gitu, tapi nggak konsultasi dulu. Setrikaan. Iya, setrikanya pakai setrika beneran lucu juga. Gosong yang ada ya. Iya benar. Tapi sebetulnya nggak banyak orang tahu nih ya kan, orang selama ini mikir oh benang tabu gitu ya. Iya, benang tuh tabu, maksudnya ditarik-tarik muka. Sebetulnya benang itu dengan kita taruh benang di wajah kita itu selama benang itu belum diserap itu akan terangsang tuh kolagen tipe 1, kolagen tipe 3, elastinnya itu semuanya terangsang. Jadi makanya kenapa kalau orang benang itu ke satu kulitnya jadi lebih kenyal, lebih pelampi, gitu kayak buah tuh nggak lembek kayak alpukat, buahnya kayak apel gitu. Kulitnya padat dan juga narik. Jadi ini sebetulnya buat kesehatan kamu juga bagus. Gitu. Makanya orang kalau benang sampai ke kualitas kulitnya itu juga beda, glowingnya beda. Apalagi Dermaster nih sekarang dia punya benang namanya Namika. Jadi teknologi yang terbaru nih, yang teratas gitu, yang terbaru itu namanya Aptos Namika. Di mana benangnya itu sendiri aja udah bagus, polikaprolakton, polylactic acid. Jadi itu udah bertahan 16 sampai 18 bulan. Bayangin itu benang selama 18-16 bulan itu ada di kulit kamu. Terus benangnya itu ada hyaluronic acidnya. Jadi bisa menghidrasi muka kamu. Dan teknologinya Namika. Nano, nah itu nano, mikro, capsulated. Jadi bayangin si hyaluronic acid itu tidak hanya membungkus benangnya, tapi ada di dalam partikel-partikel benangnya nano dan mikro. Jadi akan dirilis secara perlahan-lahan, slow release. Wow. Itu bagus banget sih. Ini game changer banget sih di dunia estetik gitu. Dan ini baru ada di Dermaster. Gitu. Jadi kamu bayangin kencengnya dapat, liftingnya, kemudian kualitas kulitnya juga jadi hydrate, pelampi, kenyal gitu, dan lebih glowing. Kerutan-kerutan halus juga berkurang. Bahkan memang di penelitiannya ada bisa untuk mengobati rosacea, kemerahan, mengurangi rosacea dan pigmentasi. Jadi benar-benar dalam satu tepok tuh semuanya dapat. Wow. Gitu. Jadi ini teknologi yang terbaru. Aku baru bahas di sini pertama kali. Keren banget. Karena kita baru launching 3 hari yang lalu. Langsung Iya. cobain Nat. Fresh ya. Iya. Ya boleh. Kayaknya nyerap kan ya, apa tapi si bener Nah, nanti itu soalnya. Nyerap, diserap sama badan kita. Oke. Jangan berarti- takut. berarti Tuh nggak harus dicabut-cabut lagi, nggak ada. Oh enggak ya. Ya itu dia yang kadang itu tuh perlu maintenance apa enggak sih kasih tarik benang itu? Nanti Ya karena benang itu ada terus di wajah kamu, jadi kalau dipasang dengan jumlah yang proper dan tarikannya proper, ya bisa bertahan sampai 2 tahun. nanti itu lagi kita Makanya bukannya saya bilang mesin itu nggak bagus, jadi alat laser apa segala itu tetap bagus. Tapi mungkin kita bisa bayangkan kalau misalkan kita taruh benang sampai benar-benar benangnya itu habis selama 1,5 tahun, itu perangsangan terus-menerus terjadi. Sedangkan kalau pakai mesin, kamu kan harus ulang secara berkala. Oh iya. Iya kan, gitu. Oh gitu. Iya.
Makanya canggih, baru ada Canggih, Dermaster. ini canggih banget. Teknologi sangat-sangat fresh. Wow, kemana saja saya selama ini ya. Dan bisa ditaruh di mana-mana. Jadi hidung, pipi, dahi, kemudian double chin ya, rahang gitu. Bener lagi. Aduh, kita tuh butuh banget ke Dermaster kayaknya. Iya benar. Aku sih. Aku juga. Aku juga. Tapi kalau masih begadang, tetap iya, aja benar. dong. Kan Iya, kita harus harus- merubah lifestyle juga Betul, ini. harus jadi lifestyle ya, nggak boleh cuma sesekali doang. Iya, nggak bisa. Tapi ya biasa tadi. orang udah sayang sih kalau udah treatment, aduh sayang ya muka gue ya gitu. Iya, Jadi iya. kan makan juga agak dijaga, Iya, ini benar. juga Benar agak sih. ini. Harus dari luar dan dari dalam. Betul, betul. Nah, selain benang itu tadi terobosan apa yang dipunya Nah ini sama banyak, Dermaster kalau itu? misalkan di Dermaster itu kan kita sangat memperhatikan ya pasien. Jadi ini ada lagi yang namanya Densify. Densify itu tuh jadi biasa kalau di luar orang harus beli terpisah. Misalkan salmon DNA-nya sendiri, boosternya sendiri. Kalau di Dermaster kita mengerti perasaan pasien. Karena jadi mehong kan kalau harus beli dua produk. Jadi kita gabungin dalam satu produk. Si Densify ini di dalamnya udah ada DNA salmon, plus ada juga hyaluronic acid. Jadi DNA salmon tuh buat apa? Untuk pori-pori bagus, untuk bopeng scar bagus, kerut-kerut halus bagus. Intinya untuk regenerasi sel kulit. Terus boosternya buat apa? Buat hidrasi mukanya kalau mau glowing tuh harus terhidrasi dengan baik. Itu pakai si Densify. Dan produk-produk lain kayak misalkan DNA salmon yang khusus buat mata ada NCTF. NCTF itu satu skin booster kecil tapi dia skin booster terlengkap di dunia. Satu vial gitu ada 60 vitamin, asam amino, peptide, hyaluronic acid. Jadi kamu sekali suntik itu langsung berasa mukamu kenyal, lembab. Terus bukan yang oily deh, matte jadinya mukanya. Jadi kita tuh punya banyak banget banyak banget serum, banyak banget benang perlengkapan yang memang untuk membuat muka pasien jadi lebih baik. Tapi ya tentu harus disesuaikan sama kondisi muka pasien. Iya betul. DNA salmon kan lagi rame ya dok? Iya rame. Lagi diomongin Rame. viral Terus di sosmed. kayak ibu-ibu tuh nggak cuma di muka tapi di leher juga, di tangan juga. Oh, bisa. salmon. Oh. Iya bisa. Disuntikin berarti ya dok? Apa Iya namanya? disuntikin, tapi ada yang bisa disuntikin satu-satu, ada yang pakai kanula, jadi kayak sedotan tumpul. Jadi kamu nggak banyak luka. Kamu habis itu bisa ke mall, pergi arisan kemana bisa. Oh, yang titik-titik itu abis DNA salmon. Teman kita itu. Siapa tuh? Ada yang abis DNA salmon, terus kayak bentuk abis treatmentnya kayak banyak titik-titiknya gitu Iya, ya dok? iya. Oh, baru lihat itu. Ya. Bentar. Jadi banyak lah. Sekarang terobosan yang kita lagi lakukan di Dermaster, kita mau launching, itu adalah bedah plastik. Iya. Oke. Nah kenapa, tadi mungkin kamu bertanya-tanya, tadi kan kayaknya udah lengkap banget ya dok ya? Iya benar. Ngapain sih dok ada bedah plastik lagi gitu ya? Sebetulnya gini, pada kasus-kasus tertentu, ibu-ibu yang udah banyak banget excess skinnya, kan kayak oma-oma atau ibu-ibu yang kayak kelebihan kulitnya udah banyak, terus mukanya yang chubby banget, turun banget. Nah, itu memang lebih cocok untuk prosedur facelift gitu. Kenapa? Karena kelebihan kulitnya udah banyak, terus lemaknya juga mesti kita sedot, dan ototnya harus direposisi gitu. Jadi harus dengan tindakan pembedahan. Ya, leher juga sama. Terus untuk hidung juga sama. Mungkin nggak semua hidung kita bisa lakukan tanam benang gitu. Mungkin ada bentuk hidung tertentu yang kayak hidung jambu atau hidungnya hidung betet. Itu yang memang harus perlu tindakan surgery gitu untuk mendapatkan hasil yang sempurna gitu. Nah, mata juga sama. Misalkan matanya, tadinya bisa pakai laser, tapi ada yang kelebihan kulitnya udah banyak kan yang turun itu, iya. atau ada yang lemak gitu, atau ada yang berkantong gitu. Nah itu perlu tindakan pembedahan, kurang lebih seperti itu. Oke. Berarti sebenarnya treatment itu tuh kalau aku simpulin ya kayak treatment itu bisa dilakukan selagi usianya masih muda gitu. Lebih baik. Lebih baik dilakukan saat usianya masih muda. Kalau misalnya operasi plastik lebih banyak digemari yang lebih berusia yang udah ya? memang perlu untuk dilakukan surgery. Tapi enggak juga lah, Kenapa Ibu. tuh? Iya, kayak misalnya kan bedah plastik nggak cuma di muka. Oh, Di badan Iya, juga. di badan kan juga bisa ya? Iya, ya benar ya. Kalau ada yang mau mengencangkan bagian mana gitu kan. Oh gitu. Itu di Dermaster bisa dok? Bisa. Jadi Wow. untuk pasien-pasien yang mau liposuction gitu ya. Misalkan, dok aku udah mati-matian olahraga, cuma ini lemak-lemak dok, tetap badan dok. Oke, kita bisa lakukan liposuction, disedot lemak-lemak yang di bawah kulit itu gitu. Kalau mau lemak yang memukus organ ya, lemak visceral itu kan harus
beresin sama dokter SPGK kan. Jadi diatur lagi pola makannya segala macem kan. Nah itu lemak-lemak yang membungkus organ itu kan memang serem banget. Bahaya itu. Nah itu urusannya dokter spesialis gizi klinik itu yang Oke. memperbaiki. Tapi lemak-lemak yang di bawah kulit secara estetik itu memang harus disedot biasanya. Gitu. Sedot sama dokter bedah ya? Sama dokter bedah plastik gitu dilakukannya. Sedotnya itu beneran disedot atau? Beneran disedot. Beneran disedot. Tapi kebanyakan lemak-lemak itu berharga loh. Jadi kita bisa suntikin lagi ke muka-muka kita yang cekung di bawah mata, smiling line, Recycle dahi. ya? Iya. Recycle. Terus yang tadi aku bilang, itu kan ada stem cell-nya, mukamu Iya. jadi glowing. iya, Makanya orang iya, Korea iya. kan senang fat grafting kan. Oh, Crafting. oke. Gitu. Iya, iya, iya. Nah terus juga ini sebetulnya operasinya bener-bener dari ujung kepala sampai ujung kaki ya. Jadi semua termasuk operasi kewanitaan, misalkan ingin membuat kembali selaput keperawanan, itu bisa dilakukan himenoplasti gitu. Kemudian bentuk, maaf nih ya, bentuk vaginanya bisa diremajakan lagi dengan dilakukan labioplasti gitu. Jadi banyak sekali tindakan yang bisa dilakukan tergantung kebutuhan pasien. Oke. Iya. Bagian wajah yang mana sih dok yang paling sering banget dikeluhin sama orang? Dok? Paling sering mata, paling sering. Oh ya iya, kan? Mata. Justru mata ya? Mata gitu, karena kan mata, leher itu adalah bagian yang paling cepat menua. Karena kulit areas itu iya, lebih iya, tipis. iya. Jadi Oh, iya makanya deh. menjelang umur 40 itu pasti yang tadinya nggak ada kerut-kerut halus itu jadi muncul tuh kerut-kerut halus. Oh iya nih di Ya sini kan? nih. Di mata, di leher gitu. Kenapa? Karena area itu adalah area yang paling tipis. Gitu. Itu keluhan pertama itu pasti di situ. Gitu. Kemudian juga wajah yang kendur gitu. Baru bentuk-bentuk wajah itu. Paling banyak keluhannya di situ sih. Mata sama leher, iya sih. Tapi lagi-lagi emang harus proporsional ya, dilihat secara keseluruhan ya. Betul. Nggak bisa hilangin keriput di satu gitu. Iya. Dan dokternya juga harus jujur. Jadi jangan, dok saya semua mau diikutin semua maunya pasien, tapi harus dikasih tahu oh prioritasnya ibu ini dulu ya gitu. Ibu cantiknya kalau begini, kalau dia mau tambah lagi dok, tambah lagi. Jangan bu, udah cukup, udah proporsional gitu. Oh iya. Jadi dokternya memang harus bener-bener main art juga sih. Artnya dia juga benar. harus ini. Makanya itu tadi ya, kalau si bedah plastik itu apa namanya dilatihnya sama dokter yang Korea itu tadi ya. Oh iya, biar ini betul. ya, biar lebih advance gitu. Iya, karena di Korea itu kan kasusnya banyak sekali kan. Jadi dari muda-muda mereka udah bedah plastik. Jadi otomatis karena banyak kasus, jam terbangnya juga tinggi gitu. Jadi teknik yang sama yang mereka pakai di Korea itu ditransfer ke dokter-dokter bedah plastik kita gitu. Jadi mereka juga jadi pintar. Jadi nggak usah lagi ke Korea guys, buang-buang duit. Kecuali kalian mau jalan-jalan ya. Iya, sambil nongkrong Iya, di Gangnam iya. tuh sambil pakai itu apa namanya? Perban. Perban di Gangnam. Oh iya, itu tuh biasanya recovery-nya tuh lama ya, dan tergantung orangnya juga ya dok. Nah ini justru nih yang menjadi keunggulan di Dermaster. Dokternya ini kan kita berkolaborasi sama dokter Yong Il Ko dari Gangnam 01 Plastic Surgery Clinic. Dia itu punya ciri khas di mana pasien kalau operasi sama dia nggak biru. Can you imagine operasi facelift nggak biru? Terus operasi hidung saya biasanya lihat orang operasi hidung tuh bengkaknya lama, ya sininya benar-benar tuh. stabilnya tuh 6 bulan. Ini seminggu udah bagus. Wow. Iya, jadi saya juga lumayan amazed. Jadi beliau ini punya teknik khusus gitu, di mana operasinya itu sangat-sangat minimal. Mas downtime-nya minimal, masa pemulihannya minimal, jadi bisa lebih cepat balik beraktivitas. Dan lagi pasien ini sesudah bedah di Dermaster kita akan lakukan beberapa treatment khusus. Ada laser-laser tentu, terus juga ada nutrisi-nutrisi tertentu yang diberikan, jadi sembuhnya jauh lebih cepat. Gitu. Karena masa pemulihan itu krusial ya, penting ya. Jadi di masa-masa itu kalau kita benar-benar kasih nutrisi yang bagus, sembuhnya benar-benar skarnya juga sangat hampir nggak ada. Nggak pakai ikan gabus doang. Ikan gabus ya operasi sesar ya. Suruh makan gabus kan tuh. Bener. Nah, pertanyaan terakhir nih dok. Oh, betul. Tips setelah treatment itu kayak apa? Ada nggak dok tipsnya? Setelah treatment, jangan cuma treatment aja. Cuma di rumah tetap harus pakai skincare yang dikasih sama dokternya. Kenapa? Kebanyakan orang underestimate ya atau menyepelekan si skincare ini. Kan gue udah treatment mahal-mahal. Iya sih. Gue nggak usah deh Benar. pakai skincare gitu ya. Betul. Padahal skincare itu yang berkontak langsung sama kulit muka kita. Jadi itu sangat-sangat penting gitu. Lapisan. Lapisan. Ingat, kulit kita adalah
kue lapis. Jadi setiap layernya itu harus diberesin. Oh, gitu loh. Kalau mau glowing, Iya, biar maksimal ya glownya ya skincare-nya. Gitu loh Bun, makanya sebelum treatment pakai skincare dulu udah gini, habis itu baru makin rajin gitu. Tapi nggak apa-apa Tapi ya. kan kalau bisa instan nggak ya? Enggak juga kan, kata dokternya perlu ada proses Iya, buat benar. maintenance-nya juga. Cuman ya kan dong. bisa ya, ada yang bisa cepet juga. Kan di Dermaster bisa. kan di ibu kota begitu. Orang-orang pengennya apa-apa langsung kelihatan bayar, langsung kelihatan hasil. Tapi kita juga bilang nih Bu, kremnya jangan lupa dipakai Ya, oke. Iya, oke. Aduh, Warga negara nurut ya nih emang. Dasar anak Depok. Wah, jadi makin ini ya, jadi makin dekat soalnya obrolan soal treatment ataupun semua operasi plastik bahkan itu tuh jauh banget dan banyak sekali rumor-rumor tabunya gitu. Iya. Bahkan yang nyebarin rumor juga belum pernah melakukan Iya. itu. Jadi kayak jangan so tahu kalian. Ini kami bawakan dokternya loh. Gitu. Baiklah, seru sekali kita. Seru banget. Terima kasih Thank you, Dokter sama-sama. Terima kasih banyak, Dok. Semoga bisa memberikan pencerahan ya. Semoga ke Nggak saya takut juga lagi. makin cerah mukanya. Amin. Nah, habis ini kita mau ke Dermaster dulu ya. Jadi kita closing aja. See you, dadah. Dadah.